Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah video dengan memenuhi mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Nah, ada dua konten yang akan saya jelaskan, yaitu ada model drill dan kelebihan dan kekurangan CBA. Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu model drill. Nah, introduction of model drill. Apa sih model drill itu gitu kan? Nah, salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret. Benar ya? Jadi, model drill ini merupakan cara guru yang mengajar yang dilakukan oleh guru dengan jalan melatih ketangkasan atau keterampilan para murid terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan. Nah, biasanya metode ini digunakan dalam pembelajaran yang bersifat motorik seperti pelajaran baca tulis, keterampilan, dan pelajaran yang bersifat memenuhi kebutuhan kognitif siswa gitu. Nah, yang kedua adanya pembelajaran materi hitungan, bahasa asing dan peningkatan pembenaran kata-kata. Maaf ya. Jadi model drill ini saya jelaskan sedikit. Ya, jadi lebih dia kepada pembelajaran bersifat motorik. Nah, seperti pelajaran baca tulis, keterampilan, dan kecakapan mental siswa tersebut. Jadi dilatih dalam kecepatan berpikir siswa tersebut gitu. Nah, jadi dalam proses belajar mengajar itu diperlukan juga latihan yang lebih mendalam untuk menguasai keterampilan tersebut. Nah, jadi teknik penyajian pembelajaran itu memenuhi tuntunan dengan teknik latihan atau drill, makanya dengan model drill gitu. Nah, adapun tahapan model drill yang pertama itu menyiapkan pertanyaan dan memberikan latihan. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, jadi guru itu menyiapkan pertanyaan dan memberikan soal latihan gitu. Memberikan soal latihan untuk ngetes siswa tersebut apakah dia bisa menjawab atau belum. Nah, jadi yang kedua, setelah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, itu guru itu menjelaskan tujuan latihannya. Nah, menjelaskan tujuan latihannya maksudnya bagaimana cara mengerjakannya, misal hitung-hitungan, bagaimana cara menjelaskannya gitu. Nah, mungkin guru juga akan mengingatkan sedikit materi singkat paling jelas lebih sederhana kepada siswa gitu. Nah, menentukan alokasi waktu. Nah, dalam mengerjakan yang ketiga itu akan menentukan alokasi waktu. Nah, jadi menentukan alokasi waktu maksudnya di sini guru akan memberikan waktu tertentu. Maksudnya target mengerjakan soal itu berapa lama, misal 1 jam gitu atau setengah jam. Dalam setengah jam siswa harus bisa mengerjakan soal-soal tersebut gitu. Nah, yang keempat, walau mendengar dan memeriksa jawaban siswa dengan diskusi dan evaluasi. Nah, dari jawaban hasil siswa, latihan-latihan yang dijawab oleh siswa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh guru, jadi mereka akan membuka ruang sesi diskusi gitu istilahnya, ruang sesi diskusi dan evaluasi yang akan mereka kerjakan. Jadi mereka mungkin memeriksa kembali gitu jawaban siswa tersebut apakah benar atau tidak. Itulah adanya ruang diskusi yang mereka lakukan. Nah, yang kelima ada mengajukan pertanyaan kembali dan refleksi conclusion. Nah, jadi yang kelima ini, misal dari hasil diskusi masih ada siswa yang kurang paham, jadi mungkin siswa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dalam pertanyaan tersebut, guru juga akan memberikan kesimpulan apa saja gitu, apa kesimpulan yang bisa diambil dalam pembelajaran hari itu, gitu. Selanjutnya ada karakteristik model drill. Nah, karakter model drill di sini ada 6. Nah, yang pertama telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya atau akan diberikan selanjutnya. Misal, sebelum memulai pembelajaran pada minggu lalu telah diingatkan kepada siswa bahwasanya kita akan mempelajari model misal pembelajaran hukum Newton ya, mungkin dipelajari ya anak-anak gitu. Jadi siswa sudah diberikan bahan ajarnya gitu. Ini ya materi yang akan kita pelajari minggu depan. Ya, jadi
minggu depannya kita akan belajar langsung guru memberikan soal latihan gitu. Jadi ada persiapan siswa tersebut dalam memahami materi pada hari itu. Nah, yang kedua bersifat pretest dengan fungsi diagnostis kemampuan pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Nah, jadi mode drill ini memang merupakan kayak semacam pretest gitu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, siswa itu diberikan langsung soal latihan gitu, bukan langsung materi. Jadi siswa dengan siswa diberikan minggu lalu gitu hanya judul materi, jadi siswa yang mencari tersebut gitu. Jadi dengan minggu depannya jadi dilakukannya pretest gitu, diberikannya soal-soal latihan gitu. Nah, dengan tujuannya itulah dengan fungsi diagnostis kemampuan pemahaman dan kecepatan belajar siswa. Nah, yang ketiga ada tampak banyak uraian dan sederhana. Bener ya? Jadi model ini memang benar-benar spesifik banget gitu, nggak banyak uraian gitu. Lebih sederhana, singkat, padat, dan jelas. Jadi siswa itu lebih mudah memahami gitu. Yang keempat ada bersifat penerapan dan kesimpulan. Nah, bersifat penerapan maksudnya di sini lebih menerapkan bagaimana pembelajaran tersebut kepada siswa dan lebih memberikan kesimpulan yang lebih konkret. Nah, yang kelima, materi yang sifatnya dasar, prasyarat dalam mempelajari materi selanjutnya. Nah, jadi mungkin dengan materi-materi yang dasar ini, siswa mempelajarinya dan juga pada akhir sesi pertemuan itu akan diberikan pembelajaran materi yang selanjutnya gitu, materi untuk minggu lalu gitu, untuk persiapan siswa. Nah, yang ke-6 itu menekankan kemampuan kognitif, menekankan kognitif siswa gitu, lebih ke kognitifnya siswa. Nah, jadi memang benar ya, jadi karakter memang model drill ini memang lebih ke kognitifnya siswa gitu, lebih ke pengetahuannya siswa gitu. Oke, kelebihan model drill. Nah, di sini ada kelebihan ada 5. Yang pertama kita bahas satu ya teman-teman. Yang pertama mencari kecerdasan dan kecakapan motorik. Nah, jadi benar ya, memang model drill ini lebih ke kecerdasan siswa, kognitifnya siswa, pengetahuannya siswa itu benar-benar dilatih dengan menggunakan model ini. Yang kedua, memperoleh kecakapan mental. Dengan adanya ruang diskusi, ada ruangnya evaluasi antara guru dan siswa ataupun teman-teman sekelompok, misalnya kita membuat kelompok gitu, ruang diskusi. Jadi siswa lebih mudah kecakapan mentalnya gitu dengan berbicara di depan umum gitu, berbicara di depan kelas ataupun berbicara di depan teman-temannya. Yang ketiga, memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi. Nah, jadi kecakapannya maksudnya dalam bentuk asosiasi berarti kan dalam kelompok gitu, bertemu dengan teman gitu. Jadi adanya asosiasi antara mereka berdua. Gitu. Yang keempat, pembentukan kebiasaan. Nah, jadi dengan model ini siswa itu kan lebih dilatih soal-soal gitu. Jadi lama kelamaan itu bakal kebiasaan gitu, membahas soal. Misalkan dia mengerjakan hari ini soal hukum Newton. Jadi karena sering-sering dia belajar gitu mengerjakan soal itu, jadi membentuknya kebiasaan mengerjakan soal tersebut gitu, mengerjakan soal-soal. Nah, jadi pembentukan kebiasaan-kebiasaan tersebut membuat gerakan-gerakan yang kompleks gitu. Jadi ada kebiasaan tersebut, jadi ada juga gerakan kompleks. Jadi lebih siswa itu lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi gitu. Nah, ya walaupun ada kelebihan, ada juga kekurangannya teman-teman. Jadi mungkin kekurangannya bisalah kita tutupi dengan kelebihannya. Di sini saya mendapat kekurangannya itu ada 4, nggak banyak kok. Gitu. Yang pertama, menghambatnya bakat dan inisiatif peserta didik. Benar ya? Jadi model drill ini memang benar-benar lebih menghambat bakat peserta didik gitu. Jadi bukan mengembangkan bakat, jadi nggak menentukan bakatnya siswa bagaimana gitu. Nah, yang kedua, menimbulkannya penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Nah, jadi menimbulkannya penyesuaian, jadi nggak ada kaitannya gitu dengan lingkungan.
gitu. Nah, yang ketiga, kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton. Memang benar ya. Jadi, kalau siswa itu mengerjakan soal-soal aja, jadi akan membuat monoton atau biasanya orang menyebutnya bosan gitu. Sebenarnya sih nggak bosan kalau misalnya soal yang dikerjakannya atau tantangan atau challenge yang dikerjakannya gitu mungkin dengan soal yang berbeda lebih menantang, mungkin nggak monoton gitu, malah lebih kayak nge-challenge diri sendiri gitu. Nah, yang keempat dapat menimbulkannya verbalisme. Nah, kita ke konten yang kedua ya. Ini kelebihan dan kekurangan dari CBI. Tadi kan kelebihan dan kekurangannya dari model drill. Nah, ini untuk CBI. Oke, kelebihan CBI yang pertama dapat menayangkan informasi dalam bentuk teks dan grafik. Nah, CBI ini kan memang benar-benar lebih ke komputer ya. Nah, eh, komputer apa sih yang nggak bisa ditampilkan gitu? Lebih bisa menayangkan teks, gambar, grafik, video, dan segala macam lah gitu. Terus yang kedua, dapat membangkitkan motivasi kepada siswa dalam belajar. Ya betul ya, meningkatkan motivasi. Jadi dengan kita, misal seperti saya yang lakukan gitu, menjelaskan menggunakan PowerPoint, ada gambar orang kan lebih motivasi gitu, lebih semangat gitu, lebih semangat belajarnya. Ada orang ketawa gitu, mungkin ya bisa, ya kita bisa mungkin bisa ketawa gitu kan, lebih lucu gitu, lebih apa sih, ada sih gambar orang ketawa gitu. Nah, yang ketiga ada respon pribadi yang cepat dalam kegiatan belajar, siswa akan menghasilkan penguasaan yang tinggi. Nah, jadi dengan menggunakan CBI ini, jadi respon kegiatan belajar mengajarnya itu lebih cepat gitu, respon siswa itu juga lebih tinggi gitu. Yang keempat dapat menghubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan belajar siswa. Nah, seperti yang saya lakukan ini, saya kan menggunakan PC gitu kan. Lalu saya membuat video dan menggunakan kamera. Jadi dengan ini juga CBI juga bisa mengawasi gimana sih kegiatan belajar siswa, apalagi di masa pandemi gini kan, apalagi belajar di rumah gitu. Jadi dengan video, jadi guru bisa mengawasi. Nah, yang kelima, pemberian perintah secara individual dapat dipersiapkan bagi semua siswa dan kemampuan belajar mereka pun dapat diawasi. Gitu. Jadi dengan apalagi sistem kita kan daring, jadi perintah secara individual dapat dipersiapkan bagi semua siswa gitu. Jadi perintah kepada siswa itu guru memberikan tugas, jadi gampang gitu, siswa lebih mudah memahami gitu. Siswa akan mudah dan yang keenam, siswa akan mudah dan diatur oleh guru dan membantu pengawasan lebih dekat pada kontak langsung dengan para siswa. Nah, jadi seperti yang nomor 4 tadi, jadi kalau ada dengannya video, jadi siswa itu mudah diatur sama guru gitu, karena guru tahu bagaimana siswa dalam kegiatan belajar. Jadi adanya pengawasan gitu, adanya pengawasan lebih dekat kepada kontak langsung kepada siswa. Nah, yang ketujuh, dapat diadaptasi sesuai kebutuhan siswa. Ya betul ya, CBI ini memang benar-benar kebutuhan banget gitu. PC, laptop, semua HP, jadi sekarang jadi kebutuhan gitu. Apalagi bagi siswa maupun mahasiswa, semua kalangan lah yang membutuhkan dengan sistem pandemi seperti ini memang benar-benar membutuhkan banget gitu. Nah, ya, ada kelebihan, ada kekurangannya teman-teman. Cuman kalau kekurangannya di sini ada 5. Nah, yang pertama itu adanya pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi hardware dan server. Nah, memerlukan biaya yang relatif tinggi. Jadi benar teman-teman. Jadi kita CBI ini, komputer ini, jadi kalau kita nggak memelihara gitu, meliputi hardware-nya, servernya, itu memang memerlukan biaya yang tinggi gitu. Jadi makanya dijaga-jaga gitu, jangan sampai rusak. Nah, yang kedua, penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Jadi, penggunaan program komputer itu biasanya menggunakan perangkat keras. Nah, sesuai dengan spesifik laptop tersebut. Jadi, misalnya laptop tersebut tidak sesuai, jadi nanti dia bakal berat gitu dengan perangkat keras. Nah, yang ketiga, perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifiknya sama. Jadi, perangkat lunak ini maksudnya perangkat lunak seperti software ya ada kayak aplikasi-aplikasi gitu.
Nah, kadang kan ada aplikasi yang tidak bisa dijalankan sesuai dengan spesifik komputernya tersebut, karena mungkin komputernya nggak bisa menerima aplikasi tersebut atau bervirus kan, bagaimana gitu. Nah, yang keempat, membutuhkan hardware khusus untuk proses pengembangan penggunaannya. Nah, misal membutuhkan hardware di sini maksudnya, misalkan laptop saya akan kepenuhan, mungkin saya membutuhkan hardware seperti hard disk gitu. Nah, atau misal kamera saya buram, saya bisa menggunakan webcam gitu. Webcam dibeli terpisah gitu. Nah, jadi ada pengguna khususnya, jadi proses pengembangan dan penggunaannya. Nah, hanya efektif jika digunakan. Yang kelima, hanya efektif jika digunakan untuk pengguna seseorang atau beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Jadi, benar-benar si BNI memang efektif ya hanya bagi orang yang seperti misal orang IT atau orang program gitu. Memang benar-benar laptop ini memang jadi kebutuhan gitu, jadi makanan sehari-hari gitu. Istilahnya nasi sama laptop hampir bisa dibandingkan gitu, hampir bisa disamakan gitu. Karena memang mereka tujuannya memang hanya untuk membuat program gitu. Berarti kan kalau membuat program ya harus pakai komputer, PC gitu. Nah, oke, itu saja presentasi ataupun materi saya melalui video ini. Mohon maaf panjang banget. Kepada Bapak saya mohon maaf. Nah, sebelum saya pamit, saya memberikan pantun nih. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi saya. Silahkan ambil yang bermanfaat. Nah, jadi apapun materi yang saya berikan di video ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang menontonnya maupun Bapak sebagai dosen pengampu saya, Pak Teguh. Dan juga kepada teman-teman tetap semangat, jangan menyerah. Apapun yang kita lakukan semua akan ada hasilnya. Tetap ucapkan kita bisa, kita bisa, kita bisa. Tetap semangat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.